Masya Allah. Ini caranya ulama dulu kalau mau cari murid. Yang dites akhlaknya, bagaimana bisa menekan egonya. Sehingga ketika punya ilmu itu, nggak ada kesombongan. Punya ilmu itu hatinya penuh cinta. Punya ilmu itu yang ditebarkan kasih sayang. Punya Alhamdulillah, 34 menit sudah saya bicara. Nah, ini saya mau kasih contoh. Contoh kalau kita mau jadi muslim seutuhnya, manusia seutuhnya, harus belajar lewat ulama. Dulu ini kalau kita sekarang mau jadi pejabat negara, yang saya juga nggak tahu ya ilmunya, cuman saya dengar-dengar di berita-berita tuh ada apa? Fit and proper test ya. Fit and proper test. Jadi setiap pejabat negara tertentu, entah itu harus dites sama DPR, betul ya? Dites sama DPR mengatakan oke, baru dia bisa jadi pejabat negara untuk jabatan tertentu. Saya nggak paham, karena itu bukan bidang saya. Nah, seterusnya, dulu kalau ada orang mau jadi santri kepada seorang ulama, nggak sembarangan diterima. Saya mau nyantri pada ulama fulan. Itu enggak sembarangan diterima, dites dulu. Layak enggak dia jadi santri? Tesnya bukan hafalan Al-Quran, tesnya bukan hafalan hadis, tesnya bukan kemampuan membaca Al-Quran, tesnya bukan kemampuan membaca hadis, tesnya bukan ilmu tajwid, bukan. Tesnya bukan 1 + 1 sama dengan 2, enggak. Tesnya apa? Tes akhlak. Akhlaknya dites. Egonya dites. Egonya mau dirubah enggak? Kalau enggak mau dirubah egonya, enggak mau nundukkan egonya, enggak diterima sama ulama tadi. Makanya ada seorang ulama besar waktu itu, Syekh Ghimari rahimahullah, mau belajar kepada seorang ulama besar, begitu mau jadi muridnya sama ulama tadi ditolak. Padahal ulama besar ya, ulama besar mau belajar pada ulama besar yang lain, ditolak. Dikatakan mohon maaf, kamu enggak bisa jadi murid saya, karena yang mau jadi murid saya harus tinggal di sini, dan yang tinggal di sini itu syaratnya harus kerja di sini. Kita kasih kamar, bayarnya kerja di sini. Kerjanya apa? Ya kerjanya nyapu, ya ngepel, bersih-bersih, ada bagian sendiri. Nah kebetulan ini kamarnya udah penuh, pekerjaan sudah penuh, jadi saya udah nggak terima santri lagi. Nah ulama besar tadi, karena ulama ya, maka pengen punya ilmu, ngomong sama ulamanya tadi, tolong saya dikasih tambahan slot buat saya biar bisa masuk. Apapun saya siap. Kata ulama yang punya pesantren tadi, oke, masih ada 1 slot sebetulnya, tapi apa kamu mau? Kamu ini ulama besar, kamu terkenal di mana-mana, kamu tenang. Apapun saya mau, yakin. Apa yang harus saya lakukan biar bisa nyantri di sini? Cuma tinggal 1 pekerjaan. Apa itu? Jadi pembersih toilet. Jadi kamu tiap hari bersihkan toilet. Dulu ya toilet zaman dahulu, bisa Anda bayangkan. Toilet zaman dahulu. Di mana bersuci pakai batu. Ini ulamanya disuruh mungutin batu-batu santri yang lain bekas bersuci itu ya. Dipungitin, dirapikan, dibersihkan. Coba kalau Anda ulama besar, terus dibegitukan sama Ustadz, mohon maaf, pondok lain masih banyak Ustadz. Ya kalau mau menghina saya jangan sampai seperti itulah. Kejam-kejam amat gitu. Mungkin kita begitu, ini muncul ego namanya. Tapi ulama tadi karena pengen ilmu, dia neken egonya dan mengatakan, sami'na wa ata'na, siap. Siap ngosek WC. 3 tahun itu enggak naik pangkat. Setelah 3 tahun istiqomah bersihkan toilet, sama gurunya diganti pekerjaannya. Kamu udah cukup bersihkan toilet, sekarang ini yang tugas menyalakan lampu masjid nggak ada. Kamu tugasnya ganti, menyalakan lampu masjid. Nah, itu lebih berat. Kenapa? Karena nyalakan lampu masjid bukan seperti sekarang. Sekarang 1 tombol nyala semua. Dulu itu lentera. Nah, lentera masjidnya ada 1000. Manual, 1-1 1000. Nah itu nanti waktu kamu bagian qiyamul lail sampai subuh, itu bagian kamu. Masya Allah. Nah, ini caranya ulama dulu kalau mau cari murid.
yang dites akhlaknya, bagaimana bisa menekan egonya. Sehingga ketika punya ilmu itu, nggak ada kesombongan, punya ilmu itu hatinya penuh cinta, punya ilmu itu yang ditebarkan kasih sayang, punya ilmu itu seperti ulama ini. Begitu dia berjalan di satu lorong, ini ulama yang udah lulus ya, berjalan di satu lorong bersama murid-muridnya, tiba-tiba di arah yang lain muncul seekor anjing, lorong yang sempit, anjingnya menyala-nyala, jangan dibilang saya mirip, ya kan, anjingnya menyala-nyala, keras seperti itu, kalau tidak saya praktekkan nanti kan kurang seru, ya. Bayangkan kalau Anda jadi pengikutnya ulama besar, kemudian di lorong, di arah yang berlawanan muncul seekor anjing yang mungkin matanya melotot dan anjingnya menyala-nyala. Nyala-nyala seperti itu. Mesti Anda sebelnya luar biasa, setan lewat. Oh, kata Nabi kalau ada anjing menyala berarti ada setan. Wah, ini berarti ada setan. Yuk anjingnya kita usir. Maka murid-murid tadi bergerak ke depan ingin mengusir anjing ya dengan emosi. Ulama besar tadi mengatakan pada murid-muridnya, stop. Kalian menyingkir. Jalanan ini cukup untuk kita dan untuk dia. Jalanan ini cukup untuk kita dan untuk dia. Biarkan dia lewat. Mari kita lewat di jalan kita. Biarkan dia lewat di jalannya. Selesai. Coba kalau kita. Sawat watu. Lempar itu anjing lempar. Jadi anjing bukan makhluk Allah. Lempar itu anjing itu. Seorang ulama tahu anjing itu hukumnya najis. Kemudian ada anjing yang sakit. Ada anjing yang sakit. Di pinggir jalan, nggak ada yang merawat. Sama ulama tadi digendong, dibawa ke rumahnya. Tapi nggak dimasukkan dalam rumah. Dibuatkan kandang di luar rumah. Kemudian dikasih makan, dikasih minum, dirawat sampai sembuh. Kemudian ulama tadi juga membersihkan dirinya dari najis. Membersihkan dari najis dilakukan. Merawat hewan yang terluka dilakukan. Sampai sembuh. Setelah sembuh, anjingnya pun dibebaskan. Dikembalikan ke habitatnya. Kenapa? Hatinya penuh rahmah. Kasih sayang. Ini namanya jadi muslim seutuhnya. Bukan sepenggal-penggal. Dari nol dulu, nafsunya dikendalikan, egonya ditekan. Sehingga ketika menerima ajaran Nabi SAW itu jadinya betul. Ya, jadinya benar. Enggak salah, enggak seperti yang di kepalanya diartikan sendiri oleh nafsunya, oleh egonya, oleh syaitannya. Ya, na'udzubillah min dzalik.